Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Surabaya Gubeng dan akan melakukan perjalanan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ujung timur Pulau Jawa, yaitu kota Banyuwangi, tepatnya di stasiun Banyuwangi Kota. Nah teman-teman, gimana untuk perjalanan saya pada hari ini naik kereta api Probowangi? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Hari ini saya mau ke ujung timur Pulau Jawa ke kota Banyuwangi. Udah pada tahu belum kalau THR dari tiket.com makin pol-polan buat beli tiket kereta supaya lebih hemat. Waktu kalian beli tiket kereta, masukin kode promo TRAINPOL supaya dapat potongan tiket kereta kemanapun dan kapanpun hingga 25%. Kode promo ini hanya berlaku di jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam untuk pemesanan dari tanggal 21 April sampai 1 Mei. Terus, supaya kita nggak ribet, pas sampai di stasiun tujuan, kita bisa sewa mobil juga loh lewat aplikasi tiket.com di menu sewa mobil. Banyak pilihan paket rental mobil dan jenis layanan, contohnya seperti sewa mobil plus supir yang pastinya bakal mempermudah kebutuhan perjalananmu selama di luar kota. Tenang, selain diskon tiket kereta yang pol-polan, ada juga diskon sewa mobil yang sama pol-polan juga. Masukin kode promo CARPOL supaya dapat potongan harga sampai dengan 50% plus ekstra diskon 20% up to 500.000. Tunggu apa lagi? Makanya install aplikasi tiket.com di smartphone kalian sekarang juga ya. Informasi lengkapnya saya tulis di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di dalam ruang tunggu stasiun Surabaya Gubeng, sudah melakukan proses check-in atau boarding. Dan untuk syarat perjalanan naik kereta api di masa sekarang ini, bagi penumpang yang sudah booster atau vaksin ketiga, itu sudah tidak perlu melakukan rapid test ataupun PCR ya. Namun untuk vaksin dosis 2 masih harus melakukan antigen, vaksin 1 harus melakukan PCR, dan untuk anak di bawah 6 tahun itu tidak perlu melakukan tes. Namun, untuk anak di atas 6 tahun yang sudah vaksin 1 ataupun vaksin 2, wajib mengikuti aturan orang dewasa ya. Ditambah lagi, untuk orang-orang yang memang tidak bisa divaksin karena alasan medis, wajib menyertakan surat keterangan negatif hasil pemeriksaan PCR dan juga ditambah surat keterangan dari dokter. Nah, untuk kereta api Probowangi yang akan saya naiki dari stasiun Surabaya Gubeng ke stasiun Banyuwangi Kota, itu akan diberangkatkan pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Banyuwangi itu sekitaran jam 12. Untuk rute dari Surabaya menuju Banyuwangi naik kereta api ya rata-rata memang waktu tempuhnya sekitar 6 jam sampai 6 jam setengah. Dan untuk kereta api Probowangi ini adalah kereta api ekonomi yang bersubsidi sehingga harga tiketnya hanya 56.000 saja untuk rute sejauh dari Surabaya menuju Banyuwangi. Dari Surabaya ke Banyuwangi itu kalau nggak salah sekitar 300 kilometeran ya. Wow, dengan harga 56.000 tapi jarak tempuhnya sejauh itu menurut saya udah murah banget sih. Yang masuk di jalur 6 ini adalah kereta api Turangga ya. Kereta api Turangga dari stasiun Bandung tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Nah teman-teman, saya itu dapat komentar ya di video-video yang lama yang bertanya kalau dari Bandung menuju arah Banyuwangi itu bisa nggak naik kereta api. Sebenarnya bisa aja teman-teman naik kereta api Turangga yang diberangkatkan dari stasiun Bandung pukul 18:20 dan tiba di stasiun Surabaya Gubeng, tibanya itu barusan pukul 5:09. Lanjut naik kereta api Probowangi yang diberangkatkan pada pukul 5:30. Namun saya kurang merekomendasikan ya untuk perjalanan dari Bandung menuju ke Banyuwangi
naik ke Aturangga sambung kereta api Probowangi, karena memang jarak transitnya itu hanya sebentar, sekitar 20 menitan. Jadi kalau misalkan kereta api Turangganya itu telat, ya udah bakal ketinggalan kereta api Probowangi. Kalau sampai ketinggalan kayak gitu ya resikonya ditanggung masing-masing. Nah, yang ada di jalur 5 adalah kereta api Probowangi yang akan saya naiki menuju Banyuwangi. Wah, penumpangnya banyak banget untuk kereta Probowangi ini. Oke teman-teman, sekarang ini saya mau jalan ke depan, lihat lokomotifnya dulu. Dan lokomotif dinas untuk kereta api Probowangi pada hari ini adalah CC 2039804 milik Dipo Induk Cipinang. Wah, loko Cipinang ini main jauh banget ya. Wah, ini suara idol throttle CC 203 ini udah mantep banget. Dan saya sekarang duduk di kereta ekonomi 1, tepat persis berada di belakang lokomotifnya. Perjalanan sekarang ini bakal keren banget. Karena apa? Saya duduk di kereta ekonomi 1, tepat persis di belakang lokomotif. Jadi selama dalam perjalanan, kita bisa dengar suara deru lokomotif yang menggelegar, apalagi lokomotif CC 203 atau lokomotif Sprinter, lokomotif pelari si hidung miring. Mantap banget sih. Dan untuk kereta ekonomi 1 pada perjalanan kali ini adalah K3 06404 milik Dipo Induk SDT. K3 menandakan kereta ekonomi, 0 tidak berpenggerak. 64 adalah tahun pertama berdinasnya, tahun 1964. 04 adalah nomor sarananya. Milik Dipo Induk SDT ini adalah Sidotopo. Sidotopo itu berada di Surabaya ya, jadi kereta ini kepemilikan Surabaya. Yang akan melintas langsung di jalur 3 adalah kereta api angkutan barang minyak ya. Dan yang akan masuk di jalur 1 adalah kereta api Pasundan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Kiara Condong Bandung. Lokomotif dinasnya juga lokomotif Sprinter ya, lokomotif CC 203 si hidung miring. Logonya apa? CC 203 9508. Itu bekas Loka Bandung yang sekarang rumahnya di Purwokerto ya. Oke teman-teman, sekarang ini waktu menunjukkan pukul 05.30 dan sekarang saya sudah berada di dalam kereta api Probowangi yang akan membawa saya menuju ke Banyuwangi. Kereta api Probowangi sudah diberangkatkan tepat pada waktunya pukul 5.30 ya. Jadi perjalanan kali ini itu akan menempuh waktu sekitaran 7 jam. Kalau sampai Banyuwangi kota itu hanya 6 jam 45 menitan ya, tapi kalau misalkan bablas sampai Ketapang, sampai stasiun ujung, itu baru sekitaran 7 jam. Ya, beruntungnya lagi, saya mendapatkan kaca yang bening, jadi selama di perjalanan bisa menikmati pemandangan tanpa dihalangi oleh kaca yang gelap seperti itu ya. Oke lah, semoga perjalanan kali ini lancar dan tiba di Banyuwangi dengan tepat waktu. Nah teman-teman, selain bisa naik dari stasiun Surabaya Gubeng, teman-teman juga bisa naik dari stasiun Wonokromo. Sekarang ini waktunya pukul 5.37. Biasanya berhenti itu cuma 2-3 menitan doang ya. Jadi kalau misalkan mau naik dari Wonokromo menuju arah ke Banyuwangi itu bisa banget. Nah teman-teman, di Wonokromo juga terdapat sebuah percabangan ya, yang dilalui oleh kereta api Probowangi ini adalah percabangan menuju arah kiri ke arah
Sidoarjo sampai dengan Jember, Banyuwangi. Dan jalur yang ada di depan itu adalah jalur menuju arah Yogyakarta. Pada pukul 5:47 sudah tiba di Stasiun Waru. Stasiun Waru ini masuknya di Sidoarjo ya, tapi jaraknya juga nggak begitu jauh dari kota Surabaya. Terima kasih dan selamat menikmati perjalanan. Nah teman-teman, di Bangil juga ada percabangan ya. Percabangan yang di depan situ adalah percabangan menuju arah ke Malang. Sedangkan kereta api Probowangi ini yang saya naiki akan mengambil jalur menuju arah ke kiri, arah ke Jember sampai dengan arah ke Banyuwangi ya. Nah, yang berbelok sana itu adalah percabangan menuju arah ke Malang ya. Pada pukul 7:42, perjalanan kereta api Probowangi yang saya naiki telah tiba di Stasiun Probolinggo. Dan di Stasiun Probolinggo ini, kereta api Probowangi akan tunggu bersilang dengan kereta api Logawa. Aduh, ini gara-gara saya dari Jakarta terus ke Surabaya, dari Surabaya sambung Probowangi, jadi di Probowanginya ini rada lumayan ngantuk-ngantuk gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, kapan lagi coba ya bablasin perjalanan ke ujung timur Pulau Jawa. Kalau nggak ke Surabaya dulu ya nggak bisa. Jadi mumpung perjalanan ke Surabaya dan lagi diniatin pengen main ke Banyuwangi, jadi ya gaspol. Yang akan masuk di jalur 1 adalah kereta api Logawa dari stasiun Jember tujuan stasiun Purwokerto. Pada pukul 9:26 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Probowangi yang saya naiki telah tiba di stasiun Rambipuji. Nah teman-teman, maaf ya untuk perjalanan dari Surabaya menuju Rambipuji ini bisa dibilang saya banyak banget tertidur ya. Karena memang benar-benar capek, nggak bisa ditahan lagi ngantuknya. Cuman semoga dari stasiun Rambipuji sampai dengan nanti ke Banyuwangi kota, ini bisa benar-benar memanfaatkan waktunya untuk bikin video ya. Nanti pokoknya dari sini sebentar lagi itu akan ada beberapa momen, dan juga lepas dari sini itu, lepas dari Jember, bakal bagus banget pemandangannya. Kereta api Sri Tanjung di stasiun Mangli. Lagi-lagi kereta api Probowangi tunggu bersilang dengan kereta api Sri Tanjung di stasiun Mangli. Terima kasih. Pada pukul 9:33 perjalanan kereta api Probowangi yang saya naiki telah tiba di stasiun Mangli. Nah teman-teman, di stasiun Mangli ini kereta api Probowangi harus berbelok lagi, padahal baru jalan satu petak dari stasiun Rambipuji, untuk mengalah dengan kereta api Sri Tanjung dari stasiun
Ketapang, tujuan stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Jadi bisa dibilang kalau Sri Tanjung itu ya, ekspres kalau dilintas Banyuwangi sampai dengan Surabaya itu. Jadi kereta-kereta yang macam Probowangi, Tawang Alun itu kalau ketemu Sri Tanjung harus minggir. Nah teman-teman, itu dia kereta api Sri Tanjung. Logo KAI-nya gede banget. Pada pukul 9:50, perjalanan kereta api Probowangi sekarang sudah tiba di stasiun Jember. Nah teman-teman, Jember ini adalah pusat dari daerah operasi 9 ya. Nah, di kota Jember juga yang turun dari kereta api Probowangi itu lumayan banyak. Jadi memang semua kereta api yang lewat Jember ya ramenya penumpang-penumpang itu turun di sini. Nah teman-teman, di stasiun Jember juga ada pergantian kru dari masinis Probowangi dan juga tadi itu ada pergantian kondektur ya. Nah teman-teman, jadi di Jember juga kereta api Probowangi ini selain pergantian kru, itu pengecekan rangkaian, pengisian air, dan total berhenti di sini 10 menit. Nanti akan diberangkatkan kembali itu pada pukul 10 tepat dari stasiun Jember. Nah teman-teman, selepas dari stasiun Jember, ini kayaknya konturnya itu mulai menanjak ya. Dikarenakan di kereta ekonomi 1, suara throttle-nya itu berasa beda banget. Kita bisa mendengarkan suara throttle yang menggelegar sepanjang perjalanan. Ditambah lagi kita bisa mendengarkan semboyan 35 yang merdu sepanjang jalan. Itu menjadi salah satu keseruan juga ya kalau misalkan naik kereta api dan kebetulan duduknya persis di belakang lokomotif. Pada pukul 10:17, perjalanan kereta api Probowangi yang saya naiki sekarang sudah tiba di stasiun Kalisat. Nah teman-teman, di stasiun Kalisat ini juga ya lumayan lah banyak orang yang turun. Untuk kereta api Probowangi sendiri memang pemberhentiannya sebanyak itu karena ada aja penumpang yang naik dan turun. Ya maklum aja sih, karena memang kereta yang lewat ke sini itu jumlahnya nggak begitu banyak ya. Nah teman-teman juga bisa lihat ya, untuk rel yang ke depan itu tuh, itu konturnya naik lagi. Jadi ya bakal menderu-deru lokomotifnya sepanjang perjalanan nih. Nah teman-teman, di Kalisat juga terdapat sebuah tumpukan batu balas ya. Jadi mungkin untuk suplai batu balas di Daop 9 Jember ini dari stasiun Kalisat. Itu tuh ada satu GD ya yang terparkir. Nah teman-teman, kalau misalkan naik kereta api di Daop 9 itu nggak kalah bagus juga ya pemandangannya seperti di Daop 5, di Daop 2,
memiliki ciri khas masing-masing. Kalau di Daop 9 ini lebih cenderung hutannya itu benar-benar kelihatan kayak hutan banget ya. Melintas di Jembatan Merawan. Melintas di Stasiun Merawan. Nah, teman-teman, Stasiun Merawan ini merupakan stasiun dengan ketinggian tertinggi di Daop 9 Jember, dengan ketinggiannya itu 524 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau di Daop 9 Jember ditanya stasiun mana yang tertinggi, ya Stasiun Merawan ya jawabannya. Lalu setelah melintas di Stasiun Merawan juga, kereta api Probowangi akan melintas di Terowongan Merawan. Bertemu dengan kereta api Pandanwangi dari Banyuwangi ke Tapang tujuan Stasiun Jember, dan kereta api Probowangi ini maksudnya kereta api Pandanwangi ini adalah kereta api lokal di Daop 9 Jember ya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Damoguru Station. For those of you who will end your trip at Damoguru Station, please prepare yourself. Pada pukul 11.41 sudah tiba di Stasiun Temuguru. Tuh kan, di Stasiun Temuguru juga ada aja beberapa orang yang turun. Oke teman-teman, jadi sekarang saya mau jelasin fasilitas apa aja yang ada di kereta ekonomi KA Probowangi ini. Untuk jarak antar kursinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalkan pengen lurus banget, ini udah adu dengkul sih saya dengan mas kiri yang ada di depan. Lalu ada juga meja kecil yang bisa difungsikan untuk menyimpan barang, benda-benda kecil ataupun minuman. Yang di bawahnya terdapat 2 buah power outlet untuk mengisi daya gadget kalian. Bisa handphone, bisa tablet, bisa laptop, atau gadget yang lainnya. Di bawah sini juga terdapat sebuah gantungan untuk meletakkan barang. Dan di atas ada rak bagasi yang bisa difungsikan untuk menyimpan barang penumpang. Lalu terdapat juga sebuah pendingin ruangan atau AC split sebanyak 6 buah. Di ujung sini 2, di tengah 2, dan di ujung sebelah sana 2. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam toilet dari kereta api Probowangi kelas ekonomi. Lalu di depan sini ada kaca yang ukurannya standar. Di bawah sini ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada water gun untuk cebokan, lalu ada tabung sabun juga, ada tisu. Dan untuk klosetnya sendiri adalah kloset duduk. Di bawah sini ada tong sampah. Di atas itu ada pewangi ruangan. Lalu gantungan pakaiannya yang ini aja kali ya.
pada pukul 11:54 menit, perjalanan kereta api Probowangi yang saya naiki telah tiba di stasiun Rogo Jampi, yang merupakan stasiun pemberhentian terakhir sebelum tujuan saya di stasiun Banyuwangi Kota. Nah teman-teman, yang turun di stasiun Rogo Jampi juga lumayan banyak, karena kalau nggak salah ya, dibandingkan dengan Ketapang, di Banyuwangi Kota dan Rogo Jampi itu daerahnya lebih rame ya. Dan di sini juga kereta api Probowangi akan tunggu bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang tujuan stasiun Cilacap. Itu dia teman-teman, kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang tujuan stasiun Cilacap sudah mulai terlihat ya. Kereta api Probowangi ini masuknya di jalur belok ya, dan kereta api Wijaya Kusuma dikasih jalur lurus gitu. Oke teman-teman, bisa dibilang ya, kereta api Wijaya Kusuma ini adalah salah satu kereta elit yang melayani rute dari stasiun Ketapang atau di ujung timur Pulau Jawa. Kereta api Wijaya Kusuma ini juga membawa dua kelas, yaitu kereta kelas premium dan juga kereta kelas eksekutif yang berada di jajaran paling depan. Hanya berhenti sebentar saja, sekarang kereta api Wijaya Kusuma sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Rogo Jampi. Oke teman-teman, sekarang waktu menunjukkan pukul 12:02 menit, yang artinya sekitaran 13 menitan lagi kereta api yang saya naiki akan tiba di stasiun tujuan saya, yaitu stasiun Banyuwangi Kota. Selama di dalam perjalanan, menurut saya ini sarana keretanya lumayan nyaman. Karena apa? Karena AC-nya ini berasa banget dinginnya. Walaupun tadi penumpangnya penuh, tapi nggak sampai panas juga ya. Biasanya kan kalau misalkan naik kereta api model kayak gini penumpangnya penuh itu bakal lumayan gerah, tapi ini nggak gerah sama sekali sih. Lalu untuk dari segi guncangan ini menurut saya keretanya lumayan berguncang, tapi saya juga bisa maklum karena mungkin ini diakibatkan dari lintasan relnya juga yang istilahnya bergelombang gitu, jadi sangat berefek ke guncangan di dalam kereta. Lalu untuk peredamnya sendiri lumayan baik, karena pintu kabin selama perjalanan itu tertutup juga ya. Ya, dengan tarif 56.000 mendapatkan kereta ekonomi untuk perjalanan dari Surabaya menuju ke Banyuwangi, itu menurut saya udah murah banget ya. Itulah kenapa kereta api Probowangi ini penumpangnya selalu ramai seperti itu teman-teman. Ya, sebentar lagi itu kereta yang saya naiki akan tiba di tujuan saya, stasiun Banyuwangi Kota. Jadi saya mau siap-siap dulu. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Kayak gitu ya. Banyuwangi Kota. Station. For those of you who will end your trip at Banyuwangi Kota. station, please prepare yourselves. Ya ampun, masih ada aja ya announcer pakai Google Voice si nama stasiunnya itu. Padahal dikirain saya udah nggak ada ya yang kayak gitu. Lucu aja gitu loh. Ini kan suara announcernya itu udah bagus, terus tiba-tiba di tengah-tengah itu muncul Google Voice. Aneh gitu kedengerannya. Sayang banget ya.
Setelah selesai turun penumpang, pada pukul 12:16, kereta api Probowangi diberangkatkan kembali menuju stasiun Ketapang. Alhamdulillah, setelah menempuh waktu perjalanan naik kereta api Probowangi sekitar 6 jam 45 menit, sekarang saya sudah berada di kota ujung timur Pulau Jawa, yaitu kota Banyuwangi. Dan ini saya sudah berada di stasiun Banyuwangi Kota. Baiklah teman-teman, itu saja untuk perjalanan saya pada hari ini naik kereta api Probowangi dari Surabaya menuju Banyuwangi, walaupun tidak sampai dengan stasiun ujung di stasiun Ketapang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.